Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyukurulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa di masjid dari masjid Allah taala guna melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Dan insyaallah ta'ala kesempatan setelah salat maghrib ini kita adakan tausiyah, yakni pengajian yang insyaallah ta'ala tema kita di malam hari ini adalah tujuan penciptaan manusia. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Takmirul Masjid, pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan kajian ilmiah agama ceramah ringkas tazkirah di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga masjid kita ini dan memberikan kita semua senantiasa kesehatan untuk hadir salat, menjaga ibadah kita hingga akhir ayat. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu mendatangi kalian. Maka ibadah ini tidak akan pernah terputus. Kita semuanya telah mengetahui judul materi kita di malam hari ini, yaitu tujuan penciptaan manusia. Semuanya kita sadar, faham bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Ta'ala bukan sekedar makan dan minum saja. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini bukan hanya bersenang-senang. Kalau seperti itu tujuannya, maka kita tidak berbeda dengan binatang. Tapi ternyata tujuan Allah Ta'ala menciptakan yang namanya insan, manusia, adalah seagung-agung tujuan, sebesar-besar tujuan, dan sebesar-besar hikmah, yaitu Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk taat beribadah. Setelah itu Allah Ta'ala akan mengganjar dan menjanjikan untuk mereka surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Luar biasa penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Ya, binatang sebagus apapun binatang tidak lebih baik dibanding manusia. Ya, tidak lebih baik. Tapi di antara manusia yang diciptakan ini ada nanti kembali pada hari kiamat, ada yang selamat, ya, dan ada yang masuk ke dalam neraka. Dan tentu setiap di antara kita tidak mau masuk neraka. Kita semua mau masuk surga. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Maka mendengarkan hadis ini, sahabat heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Adakah orang yang enggan masuk surga? Ya Rasulullah. Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada saya, ya, maka dia pasti masuk surga.
Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah enggan masuk surga. Baik. Ma'asyar muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengingatkan tujuan kita dicipta oleh Allah taala itu bukan sia-sia. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyebutkan tentang hakikat kehidupan. Kita hidup di dunia ini ada masanya, namanya ada ajalnya. Gak ada yang diantara kita hidup di dunia ini kekal. Pasti kita akan mati, bertanggung jawab. Tujuan kita dicipta adalah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita tidak dilarang untuk mengambil bagian dari dunia. Bahkan syariat juga tidak melarang kita untuk kaya. Nanti kita sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ma uridu minkum min rizq wa ma uridu minkum ayyut'imun. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, karena ada dua makhluk di dunia ini. Ya, ada jin dan ada manusia, dan ada satu lagi yang namanya malaikat. Malaikat khuliqat min nurin, kata Nabi, malaikat dicipta dari cahaya. Ya, wa khuliqal jannu binar, sedangkan jin itu asalnya dicipta dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam serta seluruh keturunannya dicipta sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yaitu asalnya mereka dicipta dari apa? Dari tanah. Manusia dicipta dari tanah. Maka tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan, maksudnya kata Allah, supaya mereka liya'buduni, supaya mereka menyembah saya, supaya mereka beribadah kepada saya, mentauhidkan Allah, ya, supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, yakni dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan segala ibadah mereka hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, baik. Ma uridu minkum min rizq. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari kalian wahai manusia, aku tidak menginginkan rezeki dari kalian. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak pula menginginkan makanan untuk diriku, kata Allah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abasan, kami menciptakan kalian sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Dan juga Allah berfirman, apakah manusia itu menyangka bahwa mereka dicipta dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan, dan tidak ada pertanggungjawaban. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk yang begitu besar ini, yaitu manusia, lalu tidak ada pertanggungjawaban di belakangnya. Iya. Maka apa yang saya terangkan tadi, bahwa kita ini hidup di dunia itu khalifah, bergenerasi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dunia ini. Iya. Wa innallaha mustakhlafakum fiha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan kalian di dunia ini sebagai khalifah, kata Nabi. yakni para ulama menafsirkan kita ini sebagai manusia dianggap sebagai khalifah di atas muka bumi. Maksudnya apa? Bersilih ganti. Dulu orang tua kita 100 tahun yang lalu semuanya sudah mati, ya. Sekarang ini generasi kita sekarang yang hidup. Nanti generasi kita 50 tahun ke depan atau mungkin lebih daripada itu, kita semua yang hadir di sini mati semua, nggak ada yang kekal. Setelah kita mati semua, yang melanjutkan kita adalah siapa? Anak-anak kita. Lalu anak-anak kita akan hidup selama sekian puluh tahun. Setelah itu mereka meninggal, diganti lagi oleh generasi setelahnya. Itu namanya khalifah, ya. Wa innallaha mustakhlafakum fiha, dan Allah Ta'ala menjadikan kalian khalifah di atas permukaan bumi.
bergenerasi bergantian, tidak ada yang kekal. Kita semua pasti akan mati. Kita wajib yakin bahwa kita pasti akan mati, kita akan dikuburkan, kita akan ditutup dengan tanah, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan anak kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, semua yang kita usahakan kita akan tinggalkan. Dan kita akan dikuburkan. Kita wajib yakin hal itu, bahwa kita akan mati. Gak ada yang kekal di antara kita. Maka tidak perlu kita terlalu menggila dengan dunia ini, sehingga menyebabkan kita jauh dari Allah Ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang. Tidak ada masalah kita bersenang-senang, jangan sampai kita lupa dengan agama kita. Karena itulah tentang masalah dunia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah fima ataqallahu, dari apa-apa yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk kalian, berupa apa? Negeri akhirat. Nah, itu yang Allah suruh cari. Wabtaghi, carilah negeri akhirat, perbaiki agama kalian, carilah surga Allah dan keridhaannya, kejarlah akhirat. Terus dunia bagaimana? Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Nah, jadi Allah Ta'ala ajarkan kita bagaimana kita bersikap dengan dunia ini, ya. Jangan dibalik. Carilah dunia, tuntutlah dunia sebanyak-banyaknya. Cari pagi, siang, sore, malam, cari dunia. Jangan lupa sholat. Nah, itu terbalik gitu. Terbalik dengan apa? Ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak begitu. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Cari akhirat, kata Allah. Dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Nah, yang dibalik. Pagi kalkulator, siang dihitung lagi uangnya, malam dihitung lagi uangnya. Setiap saat dibongkar berangkasnya, dompetnya, kantongnya, diperiksa uangnya, dihitung terus. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Coba lihat ayat ini, diperhatikan ma'asyiral muslimin. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat. Ya, orang-orang yang suka mencela orang lain, sedikit-sedikit mencela orang, sedikit-sedikit mencela orang, menyalahkan orang. Nah, itu tidak bagus. Suka nyalah-nyalahkan orang, ya. Ini begini, ini begini. Kita nggak usah pusing dengan orang. Kita nanti mati ditanya, bukan kita ditanya tentangnya. Bagaimana kamu dengan itu, tetanggamu, urusanmu dengan dia. Bagaimana urusanmu dengan ini? Kita nggak ditanya tentang dia. Kita ditanya tentang apa? Kamu sholat atau tidak? Dulu kamu di dunia, kamu taat atau tidak? Kita akan ditanya, Mar-Rabbuk, siapa kamu sembah di dunia? Wa madinuk, apa agamamu? Yang dulu kamu beragama. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Itu kita akan ditanya. Kalau kita ditanya siapa kamu sembah, kita nggak pernah sholat. Apa kira-kira kita jawab? Kita ditanya siapa nabimu, kita juga tidak menghiraukan agama yang dibawa Nabi SAW. Kita ditanya tentang apa agamamu, Islam. Apa rukun Islam? Nggak hafal. Nggak tahu saya rukun Islam berjihad. Nggak ada itu berjihad. Rukun Islam itu apa? Syahadat, sholat. Oh itu ya. Kita harus belajar, Pak. Ya. Kunci keselamatan dunia dan akhirat, kita harus mempelajari agama Allah Ta'ala. Karena itulah seluruh Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala membawa ilmu agama, supaya kita belajar, supaya kita tidak boleh bodoh tentang agama Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus rasulnya. Apa utusan ini dia bawa? Kata Allah, bil huda, dia membawa al-huda. Satu. Yang kedua, wadinil haqq, dia juga membawa dinul haq. Bisa dibaca-baca, hampir semua pakar ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang sama. Mereka tafsirkan bahwa makna
firman Allah mengutus para nabi dan rasul membawa al-huda. Al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita bilang ilmu, mana itu ilmu? Ilmu itu ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Nabi dalam hadis. Kalau ada yang berkata, kalau menurut saya udah bagus, misalnya. Kalau menurut saya bagus, itu menurut Anda, itu bukan ilmu. Kalau Anda berkata Allah berfirman, itu ilmu itu. Dipaham ya? Ada masalah, ada hukum. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu. Kalau dia berkata menurut perasaan saya kayaknya bagus. Enggak, ilmu bukan begitu. Ilmu itu adalah bersumber dari Quran dan Sunnah. Yang kata Nabi SAW, isbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni ilal haud, sampai kamu berjumpa dengan saya di telaga aku nanti pada hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat ada namanya telaga. Nabi suruh bersabar umatnya. Kata beliau, ma in tamassaktum bihima taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Jika kalian berpegang teguh dengannya, pasti kamu akan selamat dunia dan akhirat. Berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengannya, karena itu adalah ilmu agama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul dengan apa? Wa dinil haq, dengan dinul haq. Apa itu dinul haq? Al-amalus salih. Para ulama ahli tafsir menafsirkan yakni amalan salih. Jadi dua ini ya, kita mau selamat, ilmu dulu yang benar, bermanfaat, baru yang kedua apa? Amalan salih. Karena ilmu itu kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu imamun wal amalus salih ma'mumun. Ilmu agama itu adalah imam, sedangkan amalan salih adalah apa? Makmum ya, atau makmum ya. Sekarang saya tanya, kalau ada makmum, imamnya belum ruku, dia ruku dulu, Allahu Akbar, nanti baru imamnya. Imamnya belum bangkit, dia langsung bangkit. Makmumnya bangkit, sami Allahu liman hamidah, baru bangkit imamnya. Imamnya belum sujud, dia dulu yang sujud. Kata Nabi SAW, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Kata Nabi Muhammad SAW, tidakkah orang itu takut seorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam angkat kepalanya, karena dia mau cepat-cepat. Ayyuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin, jangan sampai makmum yang seperti ini dirubah kepalanya, kata Nabi, menjadi kepala keledai. Atau keledai? Keledai itu binatang paling jelek. Kalau di tempat kita ini nggak ada keledai ya, di luar negeri ada. Keledai itu terjemahannya himar, bukan kuda Pak. Kalau kuda itu jelek ya, himar lebih jelek lagi. Makanya dalam Al-Quran, kalau mau dikasih perumpamaan yang paling jelek dalam Al-Quran binatang, dikasih perumpamaan apa? Himar. Makanya jelek sekali itu kalau orang berkata anta himar, kamu himar. Jelek sekali itu. Karena himar ini binatang paling dungu. Iya. Kata Nabi, tidakkah orang yang seperti ini takut? Ayyuhawwil apa? Dia angkat kepalanya sebelum imam. Yani maksudnya orang ini dia dahulu imam. Dan dalam ilmu fikih, kalau kita belajar fikih, ternyata hukum orang al-musabaqah mendahului imam dalam solat itu batal solatnya menurut pendapat yang kuat. Kasihan ini makmumnya solat karena dia mau cepat-cepat, mau pergi kantor misalnya. Imamnya lamanya nih. Maunya dia yang duluan. Ya, orang bilang, Bugis bilang, masih ke iya. Mau cepat. Banyak orang seperti ini ya. Kadang juga belum masuk waktu sholat, karena dia mau pergi kantor cepat pagi-pagi, dia azan sebelum masuk waktu sholat. Wah, ini terjadi di sebagian tempat Pak ya. Di tempat saya di Pindrang itu terjadi yang seperti ini. Kantornya jauh. Lambat sholat subuh ini. Azan subuh dia sudah azan. Supaya orang cepat datang, nanti cepat qomat. Karena dia mau pergi kantor. Lah, ini urusan pribadi dibawa ke masjid. Baik. Jadi kita kembalikan permasalahan tadi bahwa kita wajib berilmu. Ya, kalau kita berilmu maka ilmu itu adalah imam. Ya,
Sedangkan amalan soleh adalah makmum. Tidak boleh kita beramal dalam kondisi kita tidak belajar. Makanya sebagian para ulama berkata, tidak boleh seseorang hanya sholat sekedar sholat. Tidak boleh. Bahkan dia harus apa? Belajar bagaimana tata cara sholat yang benar. Dan dia juga harus belajar apa yang bisa merusak sholatnya dan apa yang bisa membatalkan sholatnya. Tidak boleh dia berkata, yang penting kan saya sholat, yang penting selesai saya sholat, selesai. Sekarang saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, ada orang di zaman Nabi sholat, Pak, ya, sholat, Allah Akbar. Selesai sholat, ini diterangkan dalam hadis Bukhari Muslim, bukan hadis kacang-kacangan. Ini hadis Bukhari Muslim yang sepakat seluruh para ulama dan manusia sepakat menerima hadis ini. Di mana kisahnya? Orang itu sholat di masjid Nabi. Setelah selesai sholat, dia datangi Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia salami Nabi. Nabi menjawab, waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, kamu kembali ulangi sholatmu karena sebenarnya kamu belum sholat. Orang ini sholat lagi, Pak. Kedua kalinya sholat. Selesai sholat, dia datangi lagi Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali ulangi sholatmu. Sebenarnya kamu belum sholat. Sudah 2 kali. Sholat lagi dia. Enggak, apa? Sabarnya. Sholat lagi. Nabi ingin memberikan pelajaran untuk dia. Ini hadis Bukhari Muslim. Setelah selesai sholat yang ketiga kalinya, dia datangi Nabi SAW. Lagi-lagi Nabi SAW berkata kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu ulangi salatmu, sebenarnya kamu belum salat. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat kecuali seperti itu, sudah. Maksimalnya sudah begitu. Setelah itu Nabi SAW ajarkan dia ilmu tentang tata cara salat yang benar. Makanya Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Sekarang ada di antara kita lihat Nabi solat? Nggak ada. Tapi alhamdulillah, buku-buku yang menulis tentang tata cara Nabi solat itu dalam kitab fikih luar biasa, Pak. Sampai ada para ulama yang menulis buku tentang solat, minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Tata cara solat Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihat Nabi di depanmu salat sampai salam. Mulai dari takbirnya, Allahu Akbar. Cara angkat tangannya nih, Pak, hadis Bukhari Muslim itu dijelaskan semua, ya. Enggak begini, enggak gini juga, ya. Ini tangan menghadap ke kiblat begini, jari-jari dibuka ke atas seperti ini, ya. Sejajar bahu dalam Bukhari Muslim, sejajar telinga juga seperti ini. Enggak usah begini, ya. Dibebankan sekali, ya? Enggak, biasa saja, sampai sejajar bahu. Itu boleh dilakukan bergantian, bisa bergantian. Kadang sejajar bahu, kadang sejajar telinga. Ini saya contohkan sedikit saja, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ternyata mengangkat tangan dengan bacaan takbirnya itu ada 3 cara. Juga disebutkan dalam hadis yang sangat banyak, ada 3 cara. Kadang Nabi bertakbir bersamaan dengan angkat tangannya. Bersamaan angkat tangannya dengan bacaan takbirnya, Allahu Akbar. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, angkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Cara ketiga, takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Bisa dibaca hadisnya, Pak. Hadisnya itu dalam kitab fikih banyak sekali. Cuma mungkin kita tidak tahu, baru kita dengarkan. Kalau kita kan cara kita angkat tangan ya satu cara saja, bersamaan Allahu Akbar. Nah, bahkan doa iftitah yang Nabi ajarkan dalam kitab-kitab fikih, para ulama menyebutkan sampai 12 bacaan doa iftitah. Yang kita hafalkan cuma Allahu Akbar kabir, ya Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsiran. Mulai kita lahir sampai kita tua, bacaan iftitahnya itu terus, kan. Padahal Nabi ajarkan doa iftitah itu banyak. Bahkan ada doa iftitah yang Nabi ajarkan, doa iftitah yang sangat bagus sekali, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sampai sahabat Umar Ibn Khattab memilih doa iftitah yang Nabi sering baca ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, dan sejumlah sahabat
membaca doa iftitah yang sering Nabi baca. Apa doanya tadi? Di antaranya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan ada doa iftitah yang lain, bahkan sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 12. Ini contoh saja bahwasannya tidak cukup kalau kita mengatakan yang penting kan kita beribadah saja. Tidak perlu kita belajar. Tidak. Kita harus belajar. Supaya apa? Nilai ibadah kita berbeda jika kita membangun ibadah kita di atas ilmu agama dengan tidak. Berbeda. Jadi kita harus mempelajari agama Allah sebelum kita beramal. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kembalikan kepada poin permasalahan kita bahwa tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Allah Ta'ala memberikan kita dunia, fasilitas yang teramat begitu banyak. Tidak ada tujuannya kecuali untuk mentaati Allah Ta'ala. Kan itulah Allah Ta'ala dari kemurahannya Allah menundukkan dunia ini, bumi, daratan dan lautannya. Lautan sudah berapa orang yang mengambil ikannya? Ada yang mancing, ada yang diambil pakai jaring, ada bahkan yang bom. Dari dulu ratusan tahun sampai sekarang orang ambil ikan, habis tidak ikannya itu? Nggak bisa habis-habis. Allah tundukkan lautan supaya orang bisa memanfaatkannya. Di daratan binatangnya ayam, onta, kambing, sapi dan seterusnya. Dan tidak lama lagi kita akan berkurban. Hewan-hewan kurban ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk apa? Untuk kita sembelih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah tundukkan dunia ini, daratan dan lautan, supaya apa? Supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar supaya manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala, Itu tujuannya. Maka keliru kita ketika Allah Ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kelebihan, lalu justru kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Justru kita semakin menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyarul muslimin, pelajaran besar bahwa tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, mentaatinya. Bersyukurlah kita ketika Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba muslim yang mau taat. Karena tidak semua orang itu diberi hidayah bisa salat, bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak semuanya orang diberikan hidayah dia mau menuntut ilmu agama. Karena itu dalam Al-Quran dan Sunnah, sejumlah ayat Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan ilmu agama. Karena nanti pada hari kiamat manusia itu diangkat derajatnya dengan dua, dengan ilmu, yang kedua dengan imannya. Iman maksudnya amalan salih. Amalan salih dengan ilmu agama dan amalan salih, yakni iman. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Yani para ulama menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang beriman di antara manusia. Jadi secara umum orang beriman diangkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Walladzina utul ilma darajat. Kemudian dari orang beriman diangkatlah lebih tinggi lagi orang yang paling berilmu di antara mereka. Jadi manusia, siapa yang paling berilmu di antara mereka orang beriman, dia yang paling tinggi derajatnya nanti pada hari kiamat. Coba kita lihat ya sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini yang kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal ini adalah umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram, orang berilmu. Dia termasuk golongan ulama, cendekiawan muslim pada waktu itu. Dan Mu'adz bin Jabal ini
Kata Nabi SAW, tuqam yaumal qiyamah. Muad bin Jabal ini yub'ats yaumal qiyamah, dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ya, amaman nas, di hadapannya seluruh manusia sejauh lemparan panah. Di hadapan seluruh para ulama, kata Nabi. Bayangkan ya, Muad bin Jabal dibangkitkan pada hari kiamat, nanti dia berdiri di depannya seluruh para ulama, jaraknya sejauh lemparan panah. Iya. Karena ilmu agama yang dia miliki. Iya. Baik. Dan Nabi SAW mencintai Muad bin Jabal karena ilmunya. Karena itulah dengan ilmu agama Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Bahkan kita katakan ilmu agama adalah syarat benarnya amalan. Kalau kita mau beramal, kita harus belajar dulu supaya amalan kita menjadi bagus, benar. Iya. Nabi SAW bersabda, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama, mempelajarinya itu adalah wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Ya, ilmu yang mana yang wajib kita pelajari? Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang rukun Islam, ilmu yang berkaitan dengan rukun iman. Itu wajib kita pelajari. Ilmu yang terkait dengan akidah dan tauhid, itu harus kita pelajari. Karena perlu bapak-bapak ketahui sekalian bahwa perkara yang paling besar menyelamatkan manusia pada hari kiamat itu dengan akidahnya. Dengan akidahnya, bukan dengan banyaknya amalannya, sholatnya, bukan. Saya tidak mengatakan sholat tidak penting, tapi tauhid lebih penting. Kenapa? Nabi SAW tinggal di Mekah kurang lebih 13 tahun, Pak. Coba dipelajari sejarahnya. Nabi tinggal di Mekah itu 13 tahun. Dan Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu berumur 40 tahun, Pak. Nabi menikah di umur 25 tahun, menikah dengan istrinya Khadijah berumur 40 tahun. Iya. Sejarah ya. Banyak orang tidak tahu sejarah Nabi SAW. Ya. Berdakwah di Madinah berapa tahun, berdakwah di Mekah berapa tahun, umurnya Nabi diangkat Nabi berapa tahun, enggak hafal tentang nabinya, mereka enggak tahu, padahal mereka akan ditanya nanti di kuburan, siapa nabimu? Orang sekarang lebih banyak menghafal apa? Pemain sepak bola, striker kanannya superstar, striker kirinya si fulan dan fulan, kipernya sekian, gajinya sekian, pembalap motor. Itu yang dihafalkan anak-anak muda kita sekarang. Bahkan sebagian besar di antara kita nggak tahu sejarah yang seperti ini. Ya. Jadi kita harus belajar, Pak. Ya. Kita juga harus belajar Quran, baca Quran. Kita harus belajar Quran. Tidak ada istilah namanya terlambat saya sudah tua, Pak Ustaz. Tidak. Walaupun sudah tua masih bisa jadi ulama itu, insya Allah. Iya. Dulu Pak, ada di zaman dulu ada namanya Ibnu Hazm, Pak ya. Ibnu Hazm itu umurnya 40 tahun, Pak. Di umur 40 tahun sebelumnya dia nggak pernah belajar, Pak. 40 tahun baru dia belajar jadi ulama besar di negaranya. 40 tahun. Memang belajar itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Ya, duduk saja kita belajar pengajian seperti ini. Kalau ustadznya sudah taklim pengajian mungkin sudah 40 menit, ya gatal. Talak dai. Iya, lama sekali katanya. Padahal kalau di luar daripada itu apa yang dia buat? Cerita 2 jam, minum kopi, nggak ada kepuasan. Kalau perlu begadang besok lagi ya. Itu kalau cerita dunia. Kalau agama orang akan berat. Kita butuh belajar, manfaatkan waktu dan umur kita. Allah Ta'ala mengangkat derajat kita pada hari kiamat dengan apa? Ilmu agama dan iman, ketaatan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar, Pak ya. Iya, kita harus belajar. Iya. Dan seorang mukmin yang kuat, waktunya masih ada ya? Habis waktunya? Ya? Iya. Kasih informasi saja kalau mau ditutup. Jadi Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bagaimana seorang muslim dalam beramal. Setiap di antara kita pasti bertingkat-tingkat beramal ya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, terkait dengan masalah ilmu agama,
juga Nabi SAW pernah bersabda bahwa setiap orang yang salat yuktabu lahu, setiap orang yang salat akan dicatat untuknya 1/10 pahala. Ya. Ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan as-sumun 1/8, ada yang mendapatkan as-subuh 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Jadi ada orang yang sholat itu bertingkat-tingkat nanti pahalanya. Walaupun kita semuanya di sini sholat sama, semua kita sholat, tapi ada nanti orang dapatkan pahala berbeda dengan A dan si B, berbeda. Apa yang membedakannya? Kenapa ada orang yang sempurna dapatkan pahala sholat? Ada yang bahkan justru yang saya sebutkan tadi kisah itu, orang itu sholat di zaman Nabi SAW, dia sholat, ternyata Nabi suruh dia ulang sholatnya. Coba perhatikan itu. Menunjukkan bahwa apa? Tidak semua orang yang sholat benar sholatnya. Iya, bisa dipahami ya? Kalau ada yang berkata, ya, di zaman Nabi SAW, orang itu hidup di zaman Nabi, ternyata sholatnya salah. Kenapa sholatnya salah? Karena dia tidak tahu ilmunya. Nanti dia paham setelah Nabi ajarkan. Nanti Nabi ajarkan. Iya, jelas ya? Menunjukkan bahwa apa? Kita butuh berilmu. Jadi orang ini ketika Nabi suruh kembali, ulangi sholatmu, ulangi sholatmu. Karena sebenarnya fa innaka lam tusalli, karena sebenarnya kamu belum sholat. Itu bukan maknanya orang itu tidak sholat, Pak. Orang itu sholat kan, bergerak tangannya, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Sholat juga bergerak. Tapi Nabi SAW tidak menganggap dia apa? Nabi tidak menganggap dia sholat. Maksudnya apa? Tidak dianggap sholat sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salat sebagaimana yang Allah taala syariatkan. Waktunya habis ya. Saya kira ini cukup Bapak-bapak sekalian, semoga menjadi pencerahan, memberikan dorongan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi muslim yang selalu bersemangat meningkatkan kualitas ilmu agama, kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Tafadhal barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.